Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Sabtu 11 Juli 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang tak akan dibuka, dan tiada sesuatu yang tersembunyi yang tak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan mengingatkan kita dalam Injil demikian. Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi murid menjadi sama seperti guru, hamba sama seperti tuannya. Nah, pantas kita merenungkan hal ini, yaitu kesadaran diri. Baik dalam keluarga, komunitas, dalam lingkungan masyarakat kita. Kemarin, beberapa waktu yang lalu, dan juga beberapa saat ini, banyak murid yang berani dengan gurunya. Bahkan ada fenomena di mana murid menantang guru. Ada murid yang sungguh-sungguh berani. Bahkan ada berita yang di Tangerang tahun 2015 itu tega bacok guru. Wah, mengerikan. Nah, ini pantas kita renungkan. Semoga kita semua sadar diri. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Pribadi yang sadar diri itu yang bagaimana? Yang pertama, hormat pada sesama. Dia selalu hormat kepada orang tua, guru, dan sesamanya. Itu terbukti dengan apa? Dengan selalu memberikan hormat. Kalau orang Jawa, boso. Ada toto kromo. Nah, selalu membuat itu tidak jangkar. Nah, semoga kita dimampukan. Yang kedua, menghargai orang lain. Orang lain ditempatkan lebih tinggi, tidak pernah menempatkan orang lain di bawah, tidak merendahkan, tidak menyepelekan siapapun. Nah, semoga kita bertumbuh dalam kehendak Tuhan ini, sadar diri, menghargai orang lain selalu. Yang ketiga, tidak sungkan, tidak gengsi, tidak rikoh kalau salah, mohon maaf pada siapapun.
Nah, ini tidak mudah. Semoga dalam keluarga dan komunitas kita berkembang semangat ini. Semangat sadar diri. Kalau salah, ya minta maaf. Kalau ditolong, ya terima kasih. Semoga ini semua membimbing kita menjadi pribadi-pribadi yang sadar. Sehingga hidup kita sungguh semakin hari semakin seturut kehendak Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.